Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama mari sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dengan banyak-banyak kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam marilah selalu kita haturkan kehadirat junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau baik di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah pada malam hari ini kami sedang bersilaturahmi dengan Sayyid Lutfi Al-Hadad. Jadi beliau ini salah satu zuriyah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nasab Al-Hadad ya. Baik, di sini kami ingin berbincang-bincang mengenai hikmah dari Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana menurut beliau ini akhlak-akhlak Rasulullah itu yang harus kita jalankan pada zaman era saat ini. Nah, ini menurut antum ini, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ini aneh nih, lebih ke bisa dibilang ke anak muda zaman sekarang sih. Istilahnya nggak yang terlalu, ya mungkin agak bisa dibilang bandel. Ya, artinya mungkin Ya istilahnya kalau mungkin subscriber atau viewers dari channel ini menganggap wah ini ada Sayyid atau Habib lah sebutannya kayak yang itu. Sebenarnya ya eh, lebih lebih kayak apa ya, bisa dibilang eh, nggak semuanya Sayyid itu Habib kan, dan istilahnya nggak semuanya dibekali ilmu yang tinggi, karena ilmu itu nggak nggak diturunin kecuali kita yang nyari sendiri gitu. Nah jadi sebelum saya mengemukakan atau sharing lah ya, sharing tentang Maulid Nabi, hikmah Maulid Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih ke kacamata saya pribadi, Al Fakir pribadi, yang mungkin akan terlihat dari kacamata anak muda aja ya. Jadi nggak yang terlalu gimana-gimana, karena juga keterbatasan ilmu saya, keterbatasan amal saya juga. Jadi yang lebih ke gimana sih anak muda zaman sekarang seharusnya gitu loh, yang mungkin kalau dibilang eh, harus kafah mengikuti Rasulullah, wah itu berat banget, berat banget. Tapi bukan berarti kita bisa berpikir, oh itu kan Rasul, itu zaman beliau, dan Rasul itu manusia pilihan Allah yang nggak akan mungkin kita ikutin. Ya nggak gitu juga kaidahnya. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita mengikuti jejak beliau, karena memang beliau diciptakan itu untuk jadi suri tauladan buat kita semua, buat umat muslim tuh. Rasulullah itu suri tauladan. Jadi seminimal mungkin kita ikuti ya beliau itu, daripada beliau kita tidak ikuti tapi kita mengikuti bahkan yang nggak seharusnya kita ikuti. Dan kalau kita lihat sendiri zaman sekarang tuh banyak banget yang kayak gitu, mengidolakan bahkan yang seharusnya nggak masuk hitungan jadi idola gitu loh buat kita. Nah
untuk hikmah maulid, ya itulah, eh, semakin semakin lama, semakin menuju ke akhir zaman, lebih lebih berat untuk kita mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ketidaktahuan, ketidakkenalan kita terhadap beliau, yang mana kita tahu dengan adanya perayaan Maulid, dengan adanya lebih ke uh, napak tilas mungkin ya kehidupan Rasulullah, biar kita kenal, biar kita jadi sayang, biar kita jadi bisa, oh ternyata seperti ini, nggak istilahnya mengetahui lebih jauh dan lebih detail kehidupan Rasulullah dan para sahabat, daripada cuma sekedar uh, berpikir dari hawa nafsu sendiri bahwa berat ngejalanin hidup kayak Rasul, oh berat gini 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 gini. Padahal kalau misalkan kita teliti lebih jauh lagi, banyak kok adab-adab Rasul, akhlak Rasulullah yang sebenarnya masih bisa kita jalanin sekarang, itu banyak banget gitu loh. Dan emang godaannya tuh sebenarnya bukan dari eksternal. Godaannya tuh saya sendiri ngalamin, godaannya itu dari diri saya sendiri. Seakan-akan diri saya sendiri kayak nggak mau nerima, seakan-akan kayak apa sih gitu, terlalu terlalu kaku, terlalu mungkin untuk zaman sekarang terlihat aneh, dan kita nggak mau dianggap aneh sama orang kan, karena kan kebanyakan kayak gitu sekarang, kita terlalu mikirin orang lain, penilaian orang lain. Ketika orang lain itu menilai kita buruk, kita jadi sedih. Ketika orang lain memuji kita jadi bangga dan senang. Padahal yang seharusnya kan, ya kalau menurut saya dan yang saya pelajari, kita nggak boleh seperti itu gitu loh. Selama kita berjalan sesuai syariat yang diajarkan Rasulullah, kita berakhlak sesuai akhlak Rasulullah, ya orang pasti ada yang benci, jangankan kita gitu loh. Rasulullah sendiri pun yang benci nggak cuma satu dua orang, banyak ya. Itu yang udah dijamin surga, yang udah dianggap terpercaya, bahkan oleh kafir Quraisy awalnya dia dianggap terpercaya, sampai-sampai peletakan batu Hajar Aswad aja itu nunggu Rasulullah datang buat beberapa kabilah itu memindahkan, karena dianggap zaman dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orangnya yang bisa dipercaya gitu, sampai segitunya. Jadi tetap aja tuh beliau ditimpukin sama batu, sama kotoran, naudzubillah min dzalik. Banyak yang benci sampai detik ini, yang nggak tahu beliau pun membenci itu banyak. Terus kita berharap orang-orang menyukai kita, kita berharap orang-orang jangan sampai membenci kita dengan kita mengiyakan apa yang orang-orang mau. Ya nggak gitu konsepnya kalau saya. Ya kalau, ya sejauh yang kita lakuin sesuai syariat yang kita yakini dan percayai, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, bahkan nggak cuma sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada alam, kita harus menyayangi gitu loh. Ya kalau menurut saya, ya itu tadi, kalau kita menjalankan syariat dengan benar, akhlak dengan sebaik-baiknya akhlak yang kita bisa, semampu kita, insya Allah dari diri kita pun akan punya ketenangan di batin, bahwa kalaupun ada yang membenci, kita nggak menganggap itu sebagai sesuatu hal yang mengganggu, lebih kayak mungkin bagusnya atau positifnya jadi kayak koreksi buat kita, jadi kita lebih baik lagi, kan yang seharusnya seperti itu. Karena kalau menurut saya, kebahagiaan dan kesedihan itu sebenarnya bukan berasal dari luar, tapi dari diri kita sendiri. Kita mengizinkan nggak faktor eksternal itu untuk membuat kita senang atau untuk membuat kita sedih? Kita izinkan nggak? Kalau kita nggak izinkan, kita nggak bakalan terpengaruh gitu. Nah itulah, kalau kita udah ngikutin Rasul,
sebisa mungkin ya Ustadz ya, kita kalau menurut saya kita udah semaksimal mungkin yang kita bisa ngikutin akhlak Rasulullah. Insya Allah di situ ada ketenangan yang kita rasa. Jadi kalaupun ada yang bilang, ah lu aneh, lu nggak gaul banget sih, zaman sekarang masih masih istilahnya masih kayak gitu, udahlah, ini kita senang-senang apa segala macam. Ini kalau orang yang emang nggak mungkin nggak mikir bahwa akhlak Rasul itu bagus untuk ditiru, pasti dia akan terpengaruh. Tapi ketika dia udah idolanya Rasulullah, dia mau mengikuti Rasulullah karena cintanya, insya Allah ya, seaneh apapun orang menilai tentang diri kita tenang-tenang aja. Bahkan iya, maaf aja ya, saya juga dulu istilahnya ya bisa dibilang ya gila dalam tanda kutip, gila ngebut, main motor segala macem gitu ya. Cuman ya alhamdulillahnya bahwa hobi boleh, tapi hobi yang mana dulu yang diajarin Rasul gitu kan. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh nggak bakalan kita bukan nggak bakal kita dapat ya, bisa kita dapat kalau kita cari. Tapi kalau nggak ada momentum kayak Maulid, agak susah kita buat tergerak buat nyari. Justru kenapa sampai detik ini masih ada Maulid Rasulullah SAW itu karena ya alhamdulillahnya kita tuh masih pengen tetap dikenali sosok beliau dari orang tua kita. Masih alhamdulillah loh kita. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai deh kita melupakan. Cuma kalau kita nyari baru dapet, kalau nggak nyari. Sekarang keinginan untuk nyari aja agak-agak susah ketika Facebook, YouTube, atau yang lain-lain. Kita buka suggestionnya atau apa ya sebutan suggestion, ya pokoknya suggestionnya tuh yang bukan ke arah agama gitu, bukan ke arah syariat, ya entah yang joget-joget lah, entah apalah, gimana kita bisa nemuin yang kayak gitu gitu. Karena emang hidayah itu dipilih sama Allah, terserah Allah, itu hak prerogatif Allah. Tapi balik lagi, Allah juga ngelihat usaha hambanya, nggak serta merta hak prerogatif Allah terus kita sebagai hambanya terus mikir gitu, oh ya udahlah gue tungguin aja lah, kalau emang gue nggak dipilih sama Allah ya udahlah, itu takdir Allah. Ya nggak gitu juga gitu ya, kita harus kejar gitu. Nah, dengan momentum Maulid ini di mana-mana alhamdulillahirabbil alamin masih rame gitu, di sudut-sudut perkotaan, perkampungan apalagi itu masih di papan reklame, spanduk Maulid, alhamdulillah. Paling enggak ada yang ada apa ya istilahnya, yang mengenalkan terus. Nah itu makanya saya agak-agak sedih kalau ada yang kalau emang dia nggak mau ikut Maulid mungkin karena ilmu dan amalnya udah bagus, ya masya Allah ya. Tapi kalau sampai menganggap Maulid itu inilah itulah yang apa dibilang yang nggak ada zaman dulunya apa segala macam. Ya emang nggak perlu zaman dulu, orang hidupnya sama Rasul, dia ngelihat Rasul. Buat apa Maulid? Sekarang kita nggak hidup bareng, nggak pernah ngelihat kuburannya pun, makamnya pun, nggak semua orang udah pernah ke sana, cuma yang dikasih rezeki yang lebih aja yang bisa ke sana. Nah kasihan dong yang nggak pernah ke sana jadi nggak kenal. Karena itu fungsinya Maulid gitu, mengenalkan kita lebih jauh terhadap Rasulullah, iya kan? Sekarang kalau misalkan dibilang zaman dulu nggak ada Maulid, ya logika aja gitu loh. Orangnya ada bisa kelihatan, ngapain diingetin gitu loh. Toh yang khutbah biasanya kan Rasulullah sendiri. Masa Rasulullah sendiri yang bilang, ingatlah aku ini segala macam, aku tuh kayak gini hidupnya gini-gini, kan nggak gitu. Agak-agak lucu kalau kayak gitu. Sampai-sampai dulu Rasul menyebut umat akhir zaman itu
saudaraku kan. Bahkan sahabat aja ngiri. Kami para sahabat hidup di zamanmu nggak kamu anggap saudara. Kenapa justru yang belakangan umat akhir zaman dianggap saudara? Karena Rasulullah, karena mereka nggak melihatku, mereka nggak dengar apa yang aku ucapkan, tapi mereka mengimaniku. Masya Allah, tabarakallah. Sampai segitunya, makanya kalau nggak kita jaga, kita nggak termasuk yang Rasul sebut saudara. Sedih ya. Padahal nanti syafaat Rasulullah itu, Masya Allah, yang cuma itu yang kita harapkan gitu. Jalan, istilahnya jalan pintas menuju rahmat Allah itu syafaat. Tanpa syafaat, apa kita udah hebat? Tanpa syafaat, tanpa kita berharap syafaat, Allah merahmati kita. Seberapa hebat kita bisa kayak gitu sih? Seberapa hebat kita bisa mencapai itu, bahkan seumur hidup kita ngelakuin ibadah, buat ngebayar satu bola mata aja nggak cukup kan? Berapa tahun sih kita hidup di dunia? Berapa hebat sih ibadah kita? Bahkan mendekati umat-umat terdahulu aja, para sahabat, tabi'in itu sangat jauh. Mereka yang bilang gitu loh, bahwasannya ya ibadah mereka tuh nggak bakalan ada apa-apanya. Apalagi kita sekarang yang ya Allah, kalau bisa dibilang kita ini sampai mati pun seharusnya harus evaluasi diri. Jadi kalau ada yang bilang mungkin dari kalangan saya, teman-teman saya mungkin pas sekarang bilang, lu dulu begini, sekarang sok-sokan begitu. Ya saya cuma bilang bahwa kewajiban mengingatkan saudara seiman itu kan nggak luput dari perilaku dia gitu loh. Bahwa mau kayak gimana pun dia, ketika dia punya pengetahuan tentang syariat, tentang agama, dia wajib untuk ngasih tahu gitu. Jangan dilihat dari siapanya, dilihat dari apanya. Itu sih yang saya pegang. Makanya saya kalau bisa dibilang denger omongan dari orang lain, saya ambil dulu aja, saya tampung aja dulu. Nanti baru saya tabayun, saya cari referensi lain. Bener gak omongannya? Kalau bener, alhamdulillah. Kalau nggak bener, ya udah, kita nggak usah pakai tanpa kita menganggap atau berpikiran buruk terhadap dia apa segala macam. Pokoknya intinya kalau kita ngikutin semaksimal mungkin yang kita bisa akhlak Rasulullah, hati tenang nih, beneran. Terkesannya klise sih, terkesannya tuh kayak bullshit lah terkesannya ya. Tapi Masya Allah, kalau nggak usah lama-lama seharian kita merasa tenang, nggak usah kita seharian kita istilahnya iman itu kan naik turun, nggak usah seharian iman kita naik deh, beberapa detik aja atau menit deh, beberapa menit iman kita berasa naik nih, itu hati tenang banget. Dan yang nenangin itu bukan apapun di dunia ini, itu Masya Allah. Kalau ngerasain kayak gitu, cuma apa? Cuma ya emang godaannya tuh akhir zaman tuh ya Allah. Tapi ini Bib, mungkin salah satu kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah itu ya dari maulid itu. Dan dari maulid itu kita bisa tahu akhlak-akhlak Rasulullah mungkin seperti apa. Dan kita bisa mengikuti akhlak Rasulullah. Betul. Salah satunya kan dari situ ya. Ya, betul. Oke, baik Bib. Terima kasih atas sharing pengalaman dari antum. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Insyaallah, amin. Baik, sahabat Rumah Santri Channel sekalian, demikianlah bincang-bincang kami dan sharing pengalaman dari Sayyid Lutfi Al-Haddad ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa membawa kebaikan untuk kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.